semenjak bercerai tetap di sini? Iya, tetap di sini. Hukumannya adalah mati. Karena itu sudah berencana, sering KDRT. Ya baik orangnya. Ramah. Ditusuk-tusuk, Bu. La illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Baik, Pak. Bagaimana hubungan antara korban dan pelaku itu, Pak, sebelum bercerai, Pak? Ya, itu sering kali bertengkar, ada masalah sedikit, gak dibesar-besarkan, ya. Itu sering KDRT, sering KDRT dari tahun 2018 ya, 2018 sudah sampai di Polres Banjarnegara. Tapi sampai sana lalu bisa berdamai. Di samping itu setelah berdamai kita mengadakan suatu perjanjian, yaitu perjanjian dengan bermaterai. Nah, setelah itu mungkin jelang ada 2 atau 3 tahun kemudian itu ada permasalahan lagi. Dia sering mabuk, ya sering mungkin omongan yang tidak senonoh lah itu terhadap istri. Nah, di samping itu dia itu selalu sering mengancam, ya itu dari sekeluarga itu sering mengancam, dia ancam begitu. Ancamannya seperti apa itu, Pak? Ya itu ya pateni begitu, pateni kabeh seperti itu. Itu sering, Pak? Ya sering, itu sering. Nah, setelah itu lalu sebab tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati, lalu anak saya itu mengajukan perceraian, di Pengadilan Negeri Banjarnegara, ya, dan itu dengan tahapan-tahapan itu alhamdulillah itu selesai, yaitu sekitar tahun 2000 Januari tahun 2024 itu bisa ada keputusan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara. Akhirnya cerai. Ya, bercerai. Berarti ini, Pak, kan selama pernikahan tuh nggak harmonis berarti ya? Ya, nggak harmonis. Iya. Korban pernah cerita ada permasalahan dengan pelaku? Ya, itu sering dibentak-bentak. Kadang-kala mau ngukur, kadang-kadang tidur aja, sudah mau diajak, lah mau mengajak ukur dengan orang lain, dia nggak boleh seperti itu. Aku dengar aku habis sholat malamnya, terus udah hampir subuh ini ngetok pintu, terus aku bilang sama anaknya, nyata duduk di sini di kursi, itu nggak usah dibukain, itu paling sedikit nanti bikin ribut di sini, nggak usah, jangan dibukain. Iya mak, mama takut banget kan ada Allah, cuma gitu. Lah terus anak saya kan lagi pegang HP, terus di kursi, terus aku masuk ke sini kamar, terus anakku ngasih HP sama saya, mak aku mau sholat subuh. Saya kira mau ke belakang mau wudhu, tahu-tahunya mak ngasih pintu. Terus itunya masuk sigitnya, udah masuk terus pintunya masuk langsung dikunci sendiri sigitnya. Dan saya bilang, kenapa? Kalau mau baik-baik jangan kunci pintu. Kalau ada masalah harus dihadapi kepala dingin. Nggak usah dengan kepala panas, nggak ada gunanya. Karena kan aku juga sama kamu udah nggak ada urusan. Soalnya udah perceraian udah lama. Jadi misalnya kamu
mau cari istri lagi nggak apa-apa, mau nggak usah ikut campur urusan aku juga nggak pernah ikut campur urusanmu. Gitu. Tadi berarti Mbak Koin almarhum itu waktu keluar itu mau sholat wudhu niatnya? Ya kan dulunya kayak saya duduk di sini, aku mau sholat, sudah saya bisikin ada tok, tapi kamu nggak usah buka pintu, paling-palingan itu sikit, mau bikin onar, bilang gitu. Nah anak saya enggak mama kok takut banget sih, kan ada Allah, itu semuanya Allah, itu anak sabar loh, udah dibikin sakit itu masih sabar, ya Allah. Lah tahu-taunya saya itu anak saya nggak mau buka pintu, ternyata bilangnya sama saya, Ma ini kan biasanya kalau mau butuhkan HP-nya dikasih saya, HP-nya anak saya itu si Koin, Ma aku mau sholat, nah kan aku mau butuh ini HP-nya, terus saya taruh di bantal, terus mah aku kan baru Allah gitu ya, kok terus anak saya kok lu kayak buka pintu, aku nggak jadi sholat. Terus aku mau buka kamar, aku takut ini loh yang anaknya 2 kan di sini, aku ngamankan. Anaknya si Koin, anak saya. Lah terus aku ngintipkan lewat anus yang ini loh, yang ada lubangnya sedikit kayak gini. Aduh, kok dibukain pintu, aku kan yang namanya ini udah gemetar. Aduh, ini enggak beres sudah. Terus udah gini kok. Itu pintunya jangan ditutup. Nah itu yang saya ceritakan tadi udah ya, jangan dikunci. Terus anak saya di sini, terus ini dah, terus ada ini ponakan saya, ini mau kesini mau masuk, dokter kan dikunci lah. Aku lihat si Sigitnya duduk di sini, terus aku lari ya, aku buka pintu kamar ini. Aku ngasih pintu sama keponakan saya yang namanya Supri. Nah terus kan udah ada orang, aku Suprinya di sini, aku kembali ke kamar, kan di sini udah ada orang ya. Aku kembali ke kamar, ngamankan anak 2 itu loh, anak-anak takutnya nanti dibunuh semua. Wong bilangnya kan anak saya kan bilang kalau ada masalah itu dihadapi dengan kepala dingin, jangan kepala panas. Itu kasihan sama anak-anak, nanti ganggu. Enggak, Allah, anak itu Allah, urusan Allah, nanti itu bunuh semua, kayak gitu. Sini Sigitnya, aku dengar saya sendiri. Nah terus begitu kan, cucu saya ya lagi kayak gini di kamar, kan trauma. Udah nggak apa-apa, udah doa aja, kamu doa aja, Robi Seroli Sotri Bayi Sirli Amri Wahdul Muqtatam Milisani, amin. Aku terus gini-giniin, terus cucu saya ini sudah tidur ya, nggak mau, nggak berdiri. Terus sebentar lagi kok aku denger krok kayak gitu, tapi nggak tahu di sini. Aku yang ditusuk di sini nggak tahu ya. Terus katanya mau ditelerek keponakanku. Terus ini anakku, aku dengar lari ya, Ma, aku nggak kuat, darahnya banyak, ya gitu, udah ditusuk padahal. Terus aku ke sana, aku gimana nanti ini mah, aku keluar nanti cucunya aku gimana, gitu. Dan terus aku itu lihat si Sigit ini di situ, anak saya udah selembur kayak gini, kok masih begini, ditusuk lagi. Aku kayak gini. Terus anaknya, cucunya aku terus mau ikut keluar. Nggih, sampun Bu. Ibu tahu nggak yang diributkan apa waktu itu? Yang dipermasalahkan waktu itu? Dia sampai nggak tahu orang tua ya, cuma berarti pas ditusuk itu kondisi tengkurap itu masih ditusuk-tusuk Bu? masih. Tengkurap ya Bu?
Ada yang lihat waktu itu? Anakku, aku cucuku yang pertama yang perempuan loh. Ini dia lihat susunya. Cuma begini doang. Waktu kejadian Bapak di mana itu, Pak? Ya, jamaah subuh di musola. Setelah itu saya pulang dari jamaah. Setelah sekitar ya dari sini 50 meter itu terdengar jeritan dan tangis. Semuanya masyarakat tetangga agak berhamburan. Nah itu sudah bersimpah darah. Itu anak-anak saya seperti itu. Apa benar, Pak? Sebelum nikah memang sering ada KDRT, Pak? Iya, sebelum menikah juga pernah, yaitu pada waktu di Jakarta. Iya, itu anak saya membuktikan mungkin lengan kosong, memar, kepala juga pernah ya. Kepala juga pernah memar seperti itu. Itu sebelum menikah, Pak? Ya, sebelum menikah. Itu cerita korban itu cerita atau bagaimana, Pak? Ya, korban cerita. Iya. Itu kenalannya di Jakarta gitu, Pak? Enggak di sini. Oh, di sini. Ya enggak kenalnya masih di sini aja. Ya masih sekolah lah, masih sekolah. Sangka atau itu harus dihukum bagaimana, Pak? Pokoknya saya serahkan semuanya ini kepada yang berwajib dari kepolisian. Silahkan, saya minta dihukum yang sebesar-beratnya. Hukumannya adalah mati. Karena itu sudah berencana, sering KDRT, dan itu pun sering mengancam. Seperti itu, Pak. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Poin selama di mata tetangga seperti apa, Bu? Orangnya baik banget. Selain baik, apalagi, Bu? Sering berbagi. Berbagi apa itu, Bu? Berbagi rezeki. Kalau misalnya dapat rezeki banyak atau Ya, sering berbagi ya. bentuknya apa, Bu? Itu, Bu? Bentuknya seperti uang, misalnya. Biasanya pernah dikasih, Bu? Ya, kalau itu lomba-lomba gitu. Misalnya ada lomba-lomba. Ya, Agustusan. Kalau kemarin Lebaran juga iya. Tadi dikasih uang. Banyak nggak, Bu, itu, Bu? Iya. Berapaan biasanya, Bu? Kalau ngasihnya ya sekitar anak-anak 20.000. Pas lomba-lomba itu. Ya lomba-lomba ya ada yang 50.000, 100.000. Ya. Jadi kan jauh nggak, Bu, dari rumahnya dari sini, Bu? Ini rumahnya. Sebelumnya itu pernah mendengar pertengkaran atau bagaimana, Bu? Iya. Itu sering, Bu? Ya sering. Dengeran sampai di tetangga gitu. Iya. Teriak-teriak atau bagaimana? Iya, Pak? teriak-teriak. Yang teriak-teriak itu Mbak Koin atau suaminya? Iya, Mbak Koin. Mbak Koin. Kalau suaminya, mantan suaminya itu tinggalnya di mana, Bu? Tinggalnya ya di Timbang. Setelah bercerai dari 6 bulan yang lalu, itu apakah tinggal di sini atau tinggal di mana? Tinggal di sini. Masih tinggal di sini. Masih, ya. Itu sering ke rumah sini atau memang tinggal di sini? Iya, tinggal di sini. Di tempat nggak mau pergi. Semenjak bercerai tetap di sini. Iya, tetap di sini. Kalau Bu Koin itu seperti apa, Bu? Ya baik orangnya. Ramah. Selama ini sering bersosialisasi dengan tetangga semuanya, ya. Orangnya baik ya. Iya, soalnya. Juga sering mengikuti pengajian dan sebagainya, Bu. Ya sering ikut. Sering ikut pengajian. Sama tetangga nggak pernah ada konflik ya, Bu? Ya? Nggak pernah sama sekali. Kalau Mbak Koin almarhum itu sepengetahuan Bapak, jualan korden seperti apa, Pak? Ya alhamdulillah sekarang itu sangat viral sekali. Dan mungkin ya boleh dikatakan sangat laris lah seperti itu. Itu sebagai tulang punggung keluarga yang untuk menghidupi keluarga, anak, mungkin membantu orang tua, itu betul-betul sebagai tulang punggung keluarga. Membantu orang lain.
dan membantu orang lain, sering ada kegiatan-kegiatan baik kepemudaan, keagamaan, itu selalu selalu membantu, berpartisipasi. Istilahnya kalau usahanya itu saat sebelum almarhum meninggal itu di puncak karir, Pak. Sedang laris-larisnya atau bagaimana, Pak? Ya, sedang laris-larisnya. Sedang laris-larisnya. Istrinya banyak pesanan. Ya, banyak pesanan. Ya. Biasanya kalau untuk pesanan di mana saja, Pak? Ya, ada di Kalimantan Sampit, di Medan, Pekalongan, itu ada di Madura, Cikarang, Purwakarta, itu dan banyak sekali. Itu Banjarnegara dan sekitarnya. Itu masang sendiri, berangkat sendiri atau bagaimana, Pak? Atau melalui orang untuk yang masang? Ya, tenaga kerja, ada tenaga kerja. Dia itu kan mengukur, mungkin dengan memilih bagi pelanggan itu memilih kain. Nah, itulah baru kita dibelanjakan di toko, baru kita jahit seperti itu. Selanjutnya, Pak, kaitannya dengan usaha Korden ini, siapa yang akan melanjutkan, Pak? Ada rencana berarti? Rencana bagaimana, Pak? Itu tetap kita keluarga yang melanjutkan, tetap keluarga. Dan mungkin ya kita pun juga seperti itu. Mungkin apabila ada hari libur setelah dari balai desa, mungkin hari Sabtu ataupun minggunya, mungkin kita keliling untuk mencari peminat. Seperti itu. Dan saya minta doanya kepada semua pihak, mudah-mudahan kita diberi ketabahan dan keikhlasan. Amin. Dan mudah-mudahan almarhumlah anak saya Ko Nur Aini mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Dan itu pun kita akan melanjutkan perjuangannya almarhum, yaitu untuk bisa membesarkan ataupun merawat yaitu anaknya, itu termasuk cucu saya itu sendiri karena sudah punya anak 2.